Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Tra dalam Basyiroh, bincang asik siroh, bincang siroh ala emak-emak dengan asyik dan santai. Apa kabar emak-emak pencinta siroh Indonesia? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini, yang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema yang kita baca bersama pekan lalu dalam Ibroh edisi ke-8 yang bertemakan masa remaja Rasulullah SAW. Dan salah satu teman saya yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini adalah yang membacakan Ibroh kemarin. Nah, mama sekalian udah nonton belum materi Ibroh yang kemarin? Yang belum nonton, ini ditutup dulu, masuk atau cari ya Ibroh episode ke-8, judulnya Masa Remaja Rasulullah. Nah, setelah nonton itu baru gabung lagi dengan kita di sini ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, juga buat mama yang belum yang baru bergabung dengan Indonesia Sirah Institute Official, hayu atuh di subscribe, di like dan diberi komen dan disebar sebanyak-banyaknya ke teman-teman ya. Mudah-mudahan obrolan-obrolan kita di Basyiroh ini bisa menginspirasi mak-mak sekalian dan teman-teman mak-mak sekalian ya, mudah-mudahan ya. Nah, teman saya ini adalah teman-teman saya di Indonesia Sirah Institute class ya, adalah Mbak Inong. Ya, Assalamualaikum Mbak Inong. Nah, Mbak Inong ini yang baca kemarin, jadi tanggung jawab hari ini ya menjelaskan lebih detail apa yang dibacakan kemarin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Harus siap. Harus siap. Kan udah diundang. Oh iya. Dan juga Kak Nilda. Halo Butra, waalaikumsalam. Gimana? Udah yang kedua kali nih ya, iya, alhamdulillah bener, ya. Terima kasih loh udah mau gabung ke sini lagi. Sama-sama Bu. Padahal lumayan jauh ya, lumayan ya. Lumayan. Nah, pada hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang materi yang kemarin dibacakan oleh Mbak Inong ya, tentang masa remaja Rasulullah. Seperti kita ketahui kan, Rasulullah Basyiroh pekan lalu kita bicara tentang Rasulullah di masa kecil. Bagaimana Allah sudah merencanakan, ya menskenariokan kehidupan beliau ya, bagaimana Allah menempatkan beliau di suku Bani Sa'ad ya, di mana di tempat itu beliau belajar bahasa yang baik ya, sehingga tutur kata beliau ketika dewasa juga bagus ya, juga kemudian lingkungannya yang segar ya, yang akhirnya menimbulkan karakter-karakter yang baik ya, masalah empati, masalah ya kepekaan sosial dan lain sebagainya. Iya, betul. Tentunya pada masa remaja ya Allah juga pasti menskenariokan ya dari kehidupan beliau gitu. Dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas beliau kan. Iya, betul. Karena memang sudah direncanakan untuk kelak menjadi seorang rasul gitu. Nah, yang kita bahas satu-satu ya, kegiatan-kegiatan yang paling masyhur lah, yang sering kita dengar gitu. Salah satunya adalah beliau itu kan juga menggembala ya, pada usia masih relatif muda lah ya. Masih sekitar 8 tahun ya Bu. 8 tahun. Karena kan gini, beliau itu dari kan 4 tahun di Bani Sa'ad. Udah ini sih, udah suka ikut-ikut gitu ya. Terus 2 tahun lagi dengan ibunya ya, Bunda Aminah, sampai usia 6 tahun. Kemudian kan beliau meninggal, diasuh oleh kakeknya. Hingga usia 8 tahun, kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Yang berarti kan usia sekitar 8 tahun lah. Iya, jadi ketika itu tadi yang Bu Tra sampaikan, beliau sudah tidak asing nih Bu dengan kondisi menggembala domba atau kambing ya. Karena dari usia beliau kecil kan sudah diasuh di Bani Sa'ad. Dia sudah saat itu ikut dengan kakaknya, kakak persusuannya, menggembala domba saat itu. Jadi ketika beliau dirawat oleh pamannya usia 8 tahun kurang lebih, pamannya ini kan dalam kondisi bukan yang ekonomi yang mewah ya saat itu. Tidak seperti yang berlebih lah istilahnya. Tokoh-tokoh Quraisy yang lain kan rata-rata kaya-kaya ya. Iya, betul. Kemudian dari situ Rasulullah ingin membantu pamannya secara finansial, maka Rasulullah mengembala domba ini secara profesional. Jadi saat itu beliau membantu menggembalakan domba milik penduduk Mekah saat itu, dan beliau diupah.
diupah dari hasil menggembala domba ini. Berarti kan usia 8 tahun Bu, beliau sudah mandiri secara finansial. Dan itu dilakukan karena beliau mempunyai empati Empati. terhadap pamannya. Padahal dia termaksud keponakan yang diistimewakan gitu kan. Tapi beliau tidak mengambil kesempatan itu untuk bermanja-manja, berleha-leha ya, atau bahasa sekarang kaum rebahan ya Bu. Tapi beliau malah berempati, mau untuk berdiri di kaki sendiri. Salah satunya dengan menggembala domba dengan upah, dengan ya. upah gitu. Dan ternyata Rasulullah juga pernah bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan mereka pernah menggembala domba. Masya Allah ya Bu. Jadi ini Berarti- kayak semacam kurikulum ya, Nah. kurikulum Allah, kurikulum kenabian ya yang Allah berikan kepada setiap nabi. ya benar. Salah satu contohnya ketika kisah Nabi Musa Bu. Nabi Musa ini kan dari kecil justru hidupnya malah di daerah di wilayah kerajaan ya Bu, diasuh oleh Firaun kan saat itu. Bagaimana keadaan kerajaan sangat mewah sekali kan. Tapi Allah bikin skenario beliau ketika itu beliau tertarik dengan putrinya Nabi Syuaib. Nah, syarat dari Nabi Syuaib ini jika ingin menikahi putrinya harus memberikan mahar. Pilihannya adalah menggembala domba selama 8 tahun atau 10 tahun. Karena Nabi Musa lelaki yang gentle nih. Jadi dia milih menggembala dombanya selama yang terlama 10 tahun. Bayangkan 10 tahun menggembala domba sebagai mahar ketika itu. Nggak lama setelah beliau menjadi gembala domba selama 10 tahun, diangkatlah menjadi nabi. Berarti syarat pelajaran atau MKDU ya, mata kuliah dasar umumnya itu udah lulus gitu. Oleh sebab itu udah bisa jadi nabi gitu. Betul. Dan kelihatan sekali ya bahwa ini nih kayak ya itu sekali lagi kayak apa namanya? Ada pesan ya dari Allah. Bukan skenario apa tadi? Kurikulum. Kurikulum. Bahwa ini kurikulum Yang Allah MKDU bentuk. gitu kan ya. Karena kan ya itu tadi kan dibilang tadinya orang diasuh oleh kerajaan kok kan segala sesuatu tuh mewah. Gimana kok bisa jadi penggembala gitu? Yang notabene penggembalaan itu kan biasanya ya orang-orang Jauh dari kemewahan. orang-orang desa gitu kan gitu. Nah, sementara ini orang kerajaan gitu. Ya dibuatlah sedemikian keadaannya gitu oleh Allah, akhirnya bisa menggembala itu Iya. dan 10 tahun pula gitu ya. Karena Pasti sayang sebentar ya. pasti. Iya. Nah, kemudian kan diangkat jadi nabi ya, pasti ada nilai-nilai ya dalam nilai-nilai yang Tertanam terbentuk dari di dalam kegiatan gembala. kegiatan itu ya. Betul, menggembala itu. Betul sekali Mbak Tra ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari setiap nabi itu menggembala domba, bahkan Musa sampai 10 tahun, dan akhirnya juga Rasulullah dididik oleh Allah juga menggembala domba sebagai bentuk tadi ternyata persiapan Rasulullah kelak menjadi nabi. Ada nilai-nilai yang sangat berkarakter terkait dengan mengembalanya Rasulullah SAW remaja itu dengan pembentukan karakter beliau sendiri sebagai remaja yang juga nanti akan kelak menjadi seorang nabi ya Mbak Tra ya. Jadi nabi dan pemimpin. menjadi pemimpin juga betul bukan hanya sekedar nabi tapi juga pemimpin. Dan di menggembala domba ini karakter-karakter itu ternyata muncul Mbak Tra. Maka ada keistimewaan sendiri terkait dengan profesi Rasulullah menggembala domba ini gitu kan. Contohnya adalah gitu kan, menggembala domba itu kan tempatnya bukan yang skalanya kecil, besar, luas gitu kan. Dan dombanya bukan 1, 2, 3, bahkan 10 atau 50 ya Daya, bukan ratusan jumlahnya, bahkan dikisahkan tuh 200 seperti itu. Nah itu kan bagaimana kondisi yang sangat luas dengan gembalaan yang banyak. Itu kan bagaimana si pengembala harus menggiring, harus mengawal dari bagaimana menghantarkan gembalaannya ini ke tempat-tempat yang subur, yang di situ banyak rumput, banyak minuman gitu kan. Dan tadi bagaimana segembala itu juga harus mengantri, meminum, makannya, yang lari ke sana ke sini, itu kan digiring oleh pengembala ini gitu ya, supaya tadi domba-dombanya itu tertib, semuanya makan, semuanya minum gitu kan ya. Nah, itu kan karakter yang dibutuhkan, yang muncul adalah gitu ya, bagaimana si pengembala ini harus sabar.
sabar menggiring tadi ya, yang lari ke sana ditarik lagi ke sini gitu nggak nih? Gitu nggak Mbak Tra ya? Iya. Yang Terus kan lari ke juga- sana lagi tarik lagi ke sini seperti Terus itu. saya dengar juga domba-domba itu kan kalau makan lama ya. Wah, lama banget, lelet gitu kan. Kita kalau nungguin anak makan aja kayaknya cepetan gitu ya. Itu anak ya. Atau kadang-kadang udah nggak usah habis deh gitu. Kita buru-buru kemana gitu ya. Betul, betul. Ini binatang loh Mbak. Dan itu jumlahnya bukan satu. Dan beliau membiarkan mereka untuk kenyang Sampai lah selesai. gitu ya. Sampai selesai dan ditungguin sampai gembala-gembala itu kenyang, cukup makannya. Nah, ini kan butuh Berarti kesabarannya Kesabaran. tinggi banget. sabar, telaten, ulet nungguinnya gitu kan ya, nggak cepet-cepet sehingga tadi nanti akhirnya gembalanya tidak kenyang sehingga mengakibatkan gembalanya jadi seterusnya lah seperti itu ya, jadi tidak kenyang gitu kan dan bisa saja sakit gitu ya. Itu salah satu contohnya. Begitu juga dengan misalkan ketika gembalaan ini yang banyak tadi itu sakit, lalu mungkin ada yang pincang, Iya. ada yang tidak sehat lah seperti itu. Itu kan juga harus diperhatikan satu-satu oleh pengembalanya. Benar. Iya kan? Nah, di situ kan ada rasa kasih sayang, kepedulian, Kepekaan, empati, ya. kepekaan si pengembala untuk mengecek satu-satu tadi gembalaannya. Apakah sehat yang ini? Apakah ada yang sakit? Padahal gitu itu kan? ratusan. Padan ratusan. Dan kan muka Bayangin kambingnya yang sama iya, muka kambingnya sama Terus semua. kan gini, terus Gimana tuh ngeliatnya ya gitu? Terus kan gini, yang harus jadi catatan adalah ini punya orang loh. Nah, itu Iya, dia iya, lagi. iya. Berarti kan tanggung Tanggung jawab. Nggak boleh ada amanah. yang mati gitu kan, nggak boleh ada yang Betul. hilang Betul, gitu kan. betul, Berarti kan betul. kalau ada yang sakit atau ada betul tuh Rasulullah sebagai Diperhatikan pengembala betul. tuh harus tahu betul gitu, satu persatu. supaya bisa mengobati. Jadi ketika dikembalikan kepada pemiliknya ya dalam kondisi yang sehat, betul. kondisi yang Betul. utuh, kondisi Kasih yang sayang. lengkap ya kan. Betul-betul. Belum lagi dengan gembalaan yang banyak, tempat yang luas, itu kan binatang-binatang buas kan siap mengintai. Oh iya. Siap ingin menerkam domba-domba gembalaannya. Serigala-serigala ya. Serigala dan Iya. binatang-binatang buas lah seperti itu kan. Artinya si pengembala ini harus apa gitu loh. Ketika mengembala dengan jumlah yang banyak, berarti kan dia harus waspada. Dari tadi yang bisa memakan gembala-gembalanya yaitu binatang-binatang buas. Artinya di situ punya jiwa apa? Pemberani. Pemberani ya, pemberani karena otomatis kan ketika nanti dombanya misalkan diintai oleh binatang buas kan yang maju dia dulu, Iya. ya kan, untuk menghalau binatang buas ini supaya tidak memakan gembalanya. Artinya kan berani nih, Iya, betul. berani gitu ya menghadapi segala tantangan ya, tentunya juga fisiknya dan Fisik yang seterusnya. kuat. Nah seperti itu. Belum lagi Mbak Tra, ketawaduan dari mengembala kambing. Bayangkan, dengan banyaknya kambing, tidurnya dekat mana? Dekat kambing. Itu karena menggembala itu menghabiskan waktu nggak cuman pagi sampai Belum, sore ya, ya. Itu kan Berhari-hari. bisa berhari-hari, bisa Betul, berminggu-minggu betul. ya kalau nggak Iya. salah ya. Ya tidurnya berarti kan Iya, ya di alam terbuka dan Di alam bersama-sama terbuka. kambing Sangat itu, jauh dari bersama-sama kemewahan. domba-domba betul. itu kan. Belum lagi nanti kan terkena percikan kotoran, kotorannya, bisa. belum lagi baunya. Iya. Disinilah ketawaduannya, Masya Allah, mau membersamai hal-hal yang tidak menyenangkan barangkali, tapi beliau tidak sungkan-sungkan gitu ya, tidak mau gitu seperti itu. Nah itu kan tadi ya. Ya kan seperti pekan lalu kan kita bicarakan bahwa tingkat kebahagiaan suku Bani Sa'ad itu kan ketika mereka menemukan tempat makan Iya. buat binatang-binatang Binatang piaraannya gitu ya. Rasulullah juga mungkin pada akhirnya seperti itu ya, ketika binatang-binatang gembalaannya ini menemukan tempat makan, tempat minum gitu, itu udah bahagia gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa tidur di bawah pohon gitu kan, Betul, betul. di tanah itu kan boleh dibilang beratapkan gitu. langit. Itu aja udah bahagia gitu. Mungkin itu yang sederhana sekali. yang bahagia. terbentuknya ketawaduan itu Ketawaduan. juga tingkat kebahagiaannya itu tidak terlalu tinggi gitu. Iya, Masya Ya udah Allah. gitu mudah aja udah menemukan bahagia. kebahagiaan. Masya Allah. Dan Masya Allah. Masya Allahnya Bu, karakter yang terbentuk oleh Rasulullah ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Oh, iya, iya. Ada Quran saya iya, baca boleh. ya Bu. Coba Masya coba Allah, coba pas coba. banget nih. Iya, kita coba. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya,
Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sedih ya kalau itu ya. Iya, Masya Allah, kalimat dari Al-Quran yang berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami gitu. Dari sini pekanya Rasulullah tuh nyampe kepada umatnya, Bu. Dan ternyata ini tuh kurikulumnya terdidik dari hanya menjadi, kalau kata orang, hanya seorang gembala. Penting banget ternyata nilai menggembala domba yang Rasulullah alami ketika kecil saat itu, berasa sampai saat ini kasih sayang Rasulullah aja nyampe ya, Bu, ke kita gitu. Dan Allah dokumentasikan dalam Quran, firman-Nya, Masya Allah. Allahumma Al-Quran. Jadi haru. Ya memang itu ayat yang paling bikin kita nangis selalu ya. Bahasanya dalam sekali. Nah itu kepekaan itu kan ya sudah dilatih oleh Allah sejak dini ya, mulai dari anak-anak, kemudian juga ketika remaja ya, dengan menggembala kambing gitu. Bagaimana beliau harus mengawasi dan mengetahui apa penderitaan gembalaannya, karena kan gembalaan itu kan tidak bisa, misalnya sakit datang ke Rasulullah ngomong itu kan nggak mungkin. Jadi Rasulullah yang harus melihat satu-satu tadi yang sedang sakit gitu. Yang pada akhirnya ketika dewasa juga itu kepekaan itu terasah ya. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Juga mungkin masalah manajemen juga ya, kalau mengembala itu juga kan pasti ada manajemennya lah gitu. Gimana supaya nggak mengatur terlalu domba, lari sana lari sini gitu kan. Benar, ada pengelolaan. Masya Allah. Yaitu ini ya, dalam hal menggembala ya, satu aktivitas yang beliau kerjakan ketika remaja gitu, yang ya nilainya ternyata dalam gitu. Pastinya kan ada kegiatan lain ya Rasulullah ya, nggak cuma menggembala ya. Benar. Rasulullah termasuk remaja yang produktif, Bu. Tadi kan beliau diasuh sama pamannya nih, Abu Thalib, dan Rasulullah tuh sering diajak pamannya untuk berdagang. Jadi salah satunya kegiatannya selain gembala adalah berdagang. Saat itu Rasulullah tuh sering dibawa, salah satunya ketika dibawa ke negeri Syam, ikut berdagang ke negeri Syam. Itu usia berapa itu kira-kira ya? Itu sudah masuk usia 12 tahun. 12 tahun seiring berjalannya usia Rasulullah sampai di usia 12 tahun diajaklah sama pamannya ini Abu Thalib. Diajak itu kan bukan karena anak kecil, yuk jalan-jalan yuk, lihat kita lihat-lihat dunia gitu, nggak gitu ya? Enggak. Ada nilai kan yang tertanam di kegiatan berdagang Rasulullah tersebut gitu. Kemudian satu kisah ketika perjalanan dagang beliau ke negeri Syam, ketika itu baru masuk ke Busro ya, ke daerah Busro. Busro itu udah dekat Syam, sudah masuk Syam, berarti udah cukup jauh kan dari Mekah ya? Sudah panjang perjalanannya. Ratusan kilometer. Iya, kafilah dagang Rasulullah ini ramailah mendapat perhatian orang-orang sekitar situ, Bu, karena ketika beliau berjalan, kafilah dagang beliau berjalan, rerumputan dan batu itu ikut merunduk. Kabar inilah yang sampai ke telinga pendeta Bahiro saat itu. Jadi dia pendeta yang solih, yang mengimani kitab terdahulu, Injil ya? Ke kitab Injil. Kemudian terdengarlah sama beliau kan, pendeta Bahiro itu, dia orang yang termaksud menyendiri ya, tidak keluar, terus tidak pernah menjamu tamu. Ketika dengar kabar ini, bahwa ada seorang yang spesial gitu ya, dengan ada ciri-cirinya gitu awan ya, ikut menaungi ketika beliau berjalan, terus gitu kan. rerumputan dan bebatuan ikut merunduk. Padahal ini tidak akan terjadi kecuali dengan seorang calon nabi. Dan dijamulah nih pendeta Bahiro ini. Pendeta Bahiro ini menjamulah kafilah dagang Rasulullah. Dilihatlah, beliau kan buta, maka dipeganglah tangan Rasulullah.
diraba pundaknya, maka terlihatlah ada tanda-tanda kenabian. Teraba dong. Oh iya, teraba nih pundaknya nih, beliau, oh ada tanda kenabian. Ketika itu disampaikanlah dengan pamannya Abu Thalib, sudah tidak usah melanjutkan perjalanan. Karena apa? Pendeta ini khawatir akan Romawi dan Yahudi saat Ancaman itu, ya, ada ancaman. Karena mereka juga meyakini akan adanya nabi terakhir yang akan datang. Mereka meyakini tapi ingin membunuh nabi terakhir ini. Maka diselamatkanlah nih Rasulullah untuk dipulangkan saja bersama anak-anak yang lain. Ini Masya Allah ya Bu, salah satu penjagaan Allah juga. Skenarionya smooth banget ya Bu, bisa sampai ketemunya sama pendeta, kan bisa saja nih sama Romawinya langsung mungkin gitu ya. Masya Allah, ini Tapi salah Allah jaga ya. Jadi apa namanya? Saya ingin meng-highlight mungkin dari kisahnya Rasulullah berdagang gitu kan. Beliau usia 12 tahun. Dan berdagang itu bukan untuk kayak kalau kita ayo kita rihlah gitu ya. Enggak seperti itu. Ini benar-benar untuk berdagang, mencari uang gitu kan, jual beli ya kan. Padahal usia 12 tahun. Berarti apa? Berarti pada usia yang termasuk belia lah ya ketika itu. Mungkin kalau di kita itu anak kelas 6 SD. Tapi tentunya ya kita harus mempertimbangkan juga bangsa Arab itu kan memang tinggi besar, orang-orangnya mungkin ya lebih besar lah dari anak-anak kita ya. Juga mungkin karena pola didiknya gitu dan Kondisi karena lingkungan memang nih, Bu, kondisi lingkungan yang terus membentuk Rasulullah menjadi mungkin lebih dewasa daripada usianya. Oleh sebab itu beliau diajarkan, sudah di-expose gitu ya, diperlihatkan ini loh berdagang itu seperti ini. Berarti kan itu beliau dalam usia masih beliau sudah diajari jual beli. Kalau anak ya kita mah 12 tahun kan boro-boro jual beli gitu kan, beli aja juga harus ditemenin gitu ya, kayak gitu, jual beli udah, terus setiap perjalanan itu kan panjang kan, berarti kan dilatih juga kekuatan fisik. Memang udah dilatih kekuatan fisik sebelumnya ketika menggembala domba ya. Nah, ini lebih jauh lagi karena perjalanannya kan ratusan atau ribuan kilometer itu kalau ke Syam itu kan. Iya, berbulan-bulan. Kemudian juga di-expose ya, dipertemukan dengan berbagai suku. Ya kan itu karena jauh kan akan bertemu dengan berbagai suku ya. Jadi banyak hikmah-hikmah dari berdiplomasinya Bu, kemampuan berbicara, berdiplomasi ya kan. Jual beli itu kan ada tawar menawar dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang ini juga merupakan kurikulum Allah ya terhadap beliau yang insya Allah kelak akan menjadi pemimpin umat gitu. Masya Allah. Masya Allah. Terus apalagi ya mungkin ketika itu Rasulullah. Oh sama ini saya jadi ingat pembahasan kita ya di 2 pekan yang lalu tentang penjagaan Allah di surat Ad-Duha itu kan bagaimana Allah menjaga beliau. Jadi waktu kemarin kita membahas kan bagaimana Allah membahas ketika Allah menjaga ketika beliau kecil. Ternyata ketika beliau remaja pun ya dijaga gitu dengan dipertemukan dengan pendeta Bahiro ini gitu. Dan itu kan pasti menjadi pegangan bagi pamannya ya untuk menjaga beliau ya. Karena udah ada gejala-gejala beliau akan menjadi nabi gitu. Masya Allah. Nah, terus apalagi ya kegiatan-kegiatan beliau ya selain itu ya? Ada lagi ya? Ada di antaranya Rasulullah itu remaja, kira-kira usianya 15 tahun Batra. Rasulullah itu sudah diundang oleh tokoh-tokoh besar, pertemuan yang besar yang dihadiri oleh senior-senior ya, untuk membicarakan atau memutuskan sebuah perkara tentang keadilan gitu loh. Jadi ini kayak mungkin kalau zaman sekarang MPR DPR-nya gitu ya. Jadi diundang nih Mbak Traya. Dan itu kan tokoh-tokohnya bukan diajak ya. Bukan diajak dan tapi itu kan tokoh-tokohnya kan pasti udah sepuh ya, udah lumayan lah matang ya, 50, 60, 70 tahun kan, dan orang-orang terhormat ya. Dan beliau usianya ketika itu 15 tahun diundang. Catatannya diundang loh. Bukan berarti kan selonong boy masuk ikut. Kapabilitasnya itu diakui sekali ketika lagi diundang. Namanya diundang gitu kan, beda kalau kita ngikut gitu kan, siapa gitu. Tapi kalau diundang kan berarti ini berkawan, dipandang gitu kan. Nah, pertemuan ini namanya Hilful Fudul ya, dimana pertemuan ini berawal dari sebuah kezaliman
kezaliman atau sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh Urwah bin Uqbah yang dilakukan oleh Murrab kepada Urwah bin Uqbah. Siapa dia Murwah? Murwah ini adalah seorang di luar dari Quraisy atau di luar dari Mekah yang saat itu memiliki kemampuan berdagang yang sangat luar biasa. Ini di luar ya Mbak Tra ya, Jadi bukan orang Quraisy. Bukan orang Quraisy, bukan orang Mekah tapi di luar. Tapi dia jualan di berdagang di Quraisy. Berdagang di Mekah atau di Quraisy. Nah, saat itu bersama orang Quraisy, kan kalau mau berdagang di Mekah itu kan harus berafiliasi, harus mengajak penduduk orang luar gitu kan. Selonong boy kan nggak mungkin gitu kan. Maka mengajaklah gitu kan. Yang diajak adalah Murrab. Sebetulnya di Indonesia juga dulu gitu ya, jadi nggak bisa perusahaan asing langsung di sini, harus mencari rekanan di Indonesia, perusahaan Indonesia. Itu pun terjadi saat itu ya, saat itu terjadi. Jadi mengajak Murrab gitu kan. Nah, ketika Murrab ini berarti orang Quraisy, penduduk Mekah. Ketika adalah diskusi antara Urwah dan Murrab ini gitu kan. Murrab ini bertanya, "Kau akan berdagang di sini?" "Iya." "Di sini?" "Iya." Tempatnya di sini?" "Iya." Jadi jadi di berbagai tempat akan. Ya, dan saya mengajak dirimu untuk mengawal. Jadi Murrab ini minta untuk mengawal. Iya. Wah, disitulah Murrab iri. Kenapa saya mengawal? Kan dagangnya di tempat saya. Kenapa saya mengawal? Disitulah dia tidak suka dan dibunuhlah si Urwah. Geger kan, heboh itu akhirnya kan terjadi pembunuhan dan itu pun ternyata di bulan suci. Jadi karena kan mereka lagi berdagang. Biasanya perdagangan itu kan dilakukan di bulan-bulan suci ya, karena damai, tidak boleh ada peperangan ya kan. Betul. Dan itu terjadi kan di bulan pembunuhan itu terjadi di bulan suci. Jadi melanggar atau menodai kesucian bulan suci itu tersebut. Makanya namanya ini ya, perang Fijar. Karena durhaka ya. Karena tadi pelanggaran itu menodai tadi ya bulan suci, makanya menjadi namanya perang Fijar. Seperti itu Mbak Tara. Jadi Rasulullah itu sudah diakui gitu loh, usia 15 tahun remaja itu loh. Tapi satu lagi ada nih Bu, kegiatan selain tadi yang melatar belakangnya adalah perang Fijar, ada satu lagi kejadian di perdagangan oleh Bani Zubaid. Jadi ketika itu Bani Zubaid dari luar Mekah sama berarti nih ya, ingin berdagang di Mekah. Dibelilah dagangannya itu oleh penduduk Mekah saat itu, tapi tidak salah Aus bin Wa'il ya. Ya, tapi betul. Tidak dibayar Butra, tidak dibayar. Kan terjadi kezoliman nih, beliau mengadulah ke kaumnya, ke kaum Quraisy, tapi dicuekin nih, tidak diindahkan. Akhirnya dia berinisiatif, ya sudah kalau gitu saya ke Gunung Kubai saat itu. Dia posisinya dekat dengan Ka'bah, bersyairlah dia di situ. Dan syairnya ini sangat menggugah orang-orang yang menyiratkan bagaimana dia dizolimi ya. Iya, sangat dalam sekali sehingga menggugah orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu, dan terdengarlah oleh orang penting Mekah di situ nih yang lagi ada di sekitar. Maka ini siapa nih, ada apa nih, kok dicuekin gitu. Maka hadirlah tadi nih Hilful Fudul tadi. Jadi dia itu yang melatar belakang. Jadi ada dua alasan lah kenapa Hilful Fudul itu terjadi gitu, yaitu karena adanya penodaan terhadap bulan suci, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, dan juga adanya keluh kesah dari orang asing yang masuk ke wilayah Mekah dan dizolimi dan tidak ada yang membantu gitu. Alhamdulillah ya, berarti tokoh-tokoh Mekah saat itu sudah mulai memiliki rasa empati. Betul. Dan Rasulullah berada di dua peristiwa tersebut, untuk pertama membela kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Nah, itu Rasulullah remaja itu sudah sedemikian reputasinya. Iya, berarti kan pentingnya nilai Hilful Fudul tuh dalam ya Bu. Jadi dia dibuat untuk memutuskan suatu keadilan. Jadi hasil Hilful Fudul ini kan menghapus kezaliman sampai kezaliman itu terbalaskan. Jadi kesepakatan di dalam Hilful Fudul itu ya menghasilkan keputusan bahwa orang-orang Quraisy gitu kan harus mengadvokasi kezaliman yang terjadi di tanah itu, di tanah Mekah ya, sampai kezaliman itu terselesaikan atau terbalaskan lah gitu. Dan kisah Aus bin Wa'il yang tidak membayarkan ini itu kan akhirnya sampai dipaksa beliau Aus bin Wa'il jadi selesai. Jadi bukan hanya sekedar perjanjian itu dibuat, tapi tadi karena memang nilai-nilai itu sampai selesai, dikawal sampai selesai, makanya akhirnya
As bin Wail itu Mendapatkan dipaksa, haknya harus. ya. Enggak, As Wail itu harus membayarkan Mm-mm. hak yang harus Dia dibayarkan tidak oleh penuhi. tadi. Yang tidak penuhi tadi. Jadi sampai Iya, selesai ya Mbak Tra. iya, ya? iya, iya, Bukan iya. menggantung gitu Iya, loh. iya, Bukan iya. wacana perjanjian Iya, tertentu. iya. Itu Bu untuk nggak hanya untuk orang Mekahnya, berlaku juga untuk orang dari luar iya, Mekah. itu ya. Justru Itu- mungkin itu yang penting karena kan kasusnya orang luar Mekah yang Iya, jadi mengeluh dari kan. aja Betul. Hilful Fudul ini apa namanya? Tadi yang Butra bilang menghilangkan ke apa ya? Fanatisme Nah, kesukuan. fanatisme kesukuan. Iya, zaman berarti dulu. ya seperti itu ya. Mulai mengikis asobiah itu ya. Betul. Yang Sudah ingin ada. memenangkan sukunya masing-masing Betul, gitu. betul. Berarti Iya, kan betul. dia mulai berempati terhadap pihak lain ya walaupun tidak sesuku. Ya, tapi betul. dia mendapatkan kezoliman gitu. Betul. Nah, mungkin karena hal itu ya Rasulullah tuh seneng banget kan. Iya. Sampai beliau kan bersabda tuh Betul. ketika beliau sudah menjadi nabi kan. Betul. Bahkan bukan hanya bersabda ya, sampai membandingkan Oh iya. pertemuan yang beliau itu sangat sangat Banggakan. banggakan itu adalah dengan sebuah unta merah yang saat itu simbol unta merah itu adalah mahal ya, Simbol kemewahan. kemewahan gitu loh. Saking berharganya pertemuan itu bagi Rasulullah sampai tadi Rasul bersabda, jikalau aku diundang kembali maka akan aku penuhi. Saat itu Rasulullah berbicara ketika sudah menjadi iya. nabi. Jadi kenapa beliau itu begitu senangnya gitu, bahkan ketika sudah menjadi nabi juga ingin gitu kan bisa hadir kembali di pertemuan seperti itu, karena pertemuan Hilful Fudul itu menghasilkan kebaikan. Iya, untuk Jadi menegakkan keadilan. menegakkan keadilan. Jadi nilai-nilai kebaikan gitu sudah mulai tumbuh kan. Padahal Iya, itu zaman jahiliyah ya, Iya, orang-orang iya. jahiliyah kan seperti yang udah kita bahas-bahas sebelumnya itu. Dan bahwa- itu usia beliau baru 15 tahun. dan Bu. itu 15 tahun. Masya Allah. Sudah Jadi, sedalam itu beliau memikirkan. kan diundang juga ya, Iya, itu bukan diundang. datang. Artinya eksistensi sebagai seorang pemuda Betul. yang memiliki kapabilitas, kemampuan berpikir gitu, Kecerdasan, itu kematangan. diakui. Kematangan. Oleh sebab itu diundang gitu. Ayo kita sama-sama memutuskan gitu kan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang terzolimi ini gitu. Masya Allah itu sudah tertanam dari 15 tahun. Bu. Masya 15 tahun. 15 tahun itu kalau di kita kelas 1 SMA, apa kelas 3 SMP ya? Belum kayaknya ya. Kelas 3 SMP. SMP. Bayang ya siapa SMP. Diundang ke DPR MPR, ikut mutusin untuk Minta pendapatnya ya. hadir. untuk menegakkan keadilan. Masya Allah. Jadi kan ada nilai-nilai sebenarnya di situ yang sangat kuat sekali. Nah itu ya kalau kita lihat ya, memang kemudian kan Rasulullah kan memperoleh memperoleh atau tertanam ya nilai-nilai ini dari seluruh peristiwa yang Allah skenariokan buat beliau gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat, itu perjalanan hidup beliau itu kan ya manusiawi adanya gitu. iya, Ya kan betul. menggembala kambing, Nggak ada- menggembala nggak ada yang- domba, nggak ada yang istimewa. gitu. Artinya gini, kalaupun misalnya, kan itu Rasul gitu kan, ya enggak juga gitu. Rasulullah itu juga mengalami ditinggal Tidur. ibunya, ditinggal ayahnya, kemudian menggembala, menyusui. Andai kan kalau dia Rasul udah nggak usah disusui gitu kan gitu ya. Iya, Tapi kan nggak gitu. Iya. Melalui itu. Terus juga Ikut capek panas-panasan, panas, gembala jalan Main kaki juga loh panjang. dibanding saat itu kan Iya, Rasul iya. juga main. walaupun memang beliau diistimewakan oleh paman-pamannya gitu, memang sih beliau Iya, disayang banget gitu, tapi nggak ada nggak ngambil kesempatan perlakuan itu. Heeh. Nggak dimanfaatkan untuk ya artinya gini, artinya kita tuh nggak bisa, kita ya pada zaman sekarang nih ya bisa mengambil ibroh gitu ya, bahwa nggak bisa kita berexcuse Iya. atau kita menolak atau Beralasan. beralasan bahwa ya itu kan karena dia Rasul udah pasti gitu, bisa, pasti gitu. bisa. Karena begitu. Ya, karena ada sisi kemanusiaan yang bisa kita contoh gitu kan, dan juga sisi kerasulan yang memang itu udah menjadi persiapan Iya. Allah, keinginan Allah gitu. Dan itu tadi Bu, skenarionya halus sekali sampai mudah diterima akal kita. Jadi kalau misalnya ya anak-anak kita ya dididik dengan pola yang seperti ini, dengan kurikulum yang udah Allah Wah, berikan Berikan. kepada Rasulullah, bisa juga anak-anak kita memiliki kedewasaan, tanggung jawab, Kematangan. kecerdasan, ya kan? Betul. Sebagaimana Rasulullah. syaratnya harus kembali belajar kepada Rasulullah pastinya kan. Ya.
Ya, kalau dibandingin nih Bu sama kasus sekarang nih, kalau kita relate anak muda zaman sekarang, contoh yang lagi viral nih kan anak-anak dari Citayam gitu tuh. kan. Yang lagi viral yang lagi viral ya. Citayam Fashion Week itu ya. Itu. Fashion Week. Di situ kan yang teranalisa tuh anak-anak ini ingin berlomba-lomba berpenampilan semenarik sebaik mungkin menurutnya. Itu kan pengen menunjukkan eksistensi diri, pengen diakui ya kan. Tapi sayangnya hanya sekedar luaran materialnya saja gitu. Bandingkan kalau kita tarik ke masa kecil Rasulullah saat itu, umurnya sama nih sama anak-anak ini kan. Beliau fokusnya eksistensinya fokus ke dalam, ke karakter, kepribadiannya, kematangan jiwanya, pemikirannya, tanpa perlu bersusah payah menunjukkan eksistensi diri, sudah diakui oleh orang. Kalau sekarang pejabat lah, pejabat zaman dulu. Jadi pentingnya untuk para orang tua juga nggak salah fokus nih Bu, ingin menunjukkan eksistensi anak, tapi tidak hanya dari material. Yang penting adalah karakternya itu, karakternya. Iya, sebetulnya ya di Indonesia itu tujuan pendidikan itu kan seperti itu sebetulnya. Tujuan pendidikan itu untuk membangun karakter bagi anak-anak ya penerus bangsa ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hanya sekarang ini kan jadi kayak rancu gitu ya. Iya. Hanya material aja gitu. Kamu belajar yang tinggi supaya nanti bisa kerja. Iya. Dapat uang yang banyak. Nanti hidup kamu enak gitu kan. Jadi bukan di karakter, value-nya nggak dapat. Kalau misalnya kita fokusnya di karakter ya namanya juga rezeki dan takdir ya. Ada orang yang bisa lulus kuliah, ada yang nggak bisa lulus kuliah. Misalnya lulusnya SMA aja deh gitu. Tapi karena dia memiliki karakter dan kedewasaan dan kekuatan berpikir, dia pasti akan menemukan segala cara untuk bagaimana mencari rezeki misalnya gitu kan, untuk mengisi kehidupan dia atau berkarya atau menghasilkan suatu karya gitu kan, gitu loh. Ya itu sebetulnya ya agak miris juga ya kalau kita melihat Anak muda, pola pendidikan atau kondisi pendidikan saat ini ya buat anak-anak berarti muda. kan penting ya Bu bagi orang tua mengenalkan Nabi kita yang penuh karakter yang dalam ini ke anak-anak. Untuk bisa mengenalkan ke anak-anak kan orang tuanya sendiri harus belajar dong, mengenal juga nabinya nih gitu. Berarti penting banget juga buat para orang tua ini, wajib banget sih belajar sirah. Jelas. Nah, mak-mak sekalian tuh belajar dari ini mak muda nih, ini mak muda. Amin. Mahmud. Mak muda nih. Kak Nilda nih mak muda. Kita udah Jadi tua ya Mbak Tra? gini, saya nenek-nenek malah. Jadi gini, sangat penting buat orang tua ya untuk mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari bagaimana kondisi Rasulullah dari lahir sampai dewasa, kemudian sampai menjadi nabi, kemudian sampai beliau wafat. Ketika beliau itu masih baru lahir hingga kanak-kanak, saat ini kita membahas sampai beliau remaja ya, kita bisa melihat bagaimana pola didik yang Allah skenariokan buat beliau. Ya, Allah tidak memanjakan beliau dengan kemewahan, bahkan Allah memaksa beliau dalam kondisi yang demikian Keterbatasan. Kalau kita mah mungkin sedih ya, nggak ada orang tua gitu, kemudian harus menggembala untuk membantu mendapatkan pendapatan bagi pamannya gitu kan. Tapi kan menghasilkan karakter yang baik, karakter yang mumpuni pada Rasulullah SAW. Demikian juga kita sebagai emak-emak, jangan hanya fokus di masalah materi gitu loh. Kita ngasih makan, ngasih bajunya bagus, ngasih pendidikannya yang berbahasa bilingual, trilingual, yang matematikanya itu dari metode mana di luar negeri gitu. Tapi kita tidak menanamkan kemandirian. Pagi-pagi makanan disiapin misalnya kan.
Kita harus melepas anak-anak itu dari kecil sedikit demi sedikit dengan diawasi ya tentunya. Iya. Supaya mereka itu punya rasa percaya diri, kemandirian dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa harus selalu dikenalkan dengan nabinya Iya, betul. yang berkarakter sampai bisa menjadi pemimpin hebat sampai saat betul. ini. Jadi selain orang tuanya yang belajar, orang tuanya belajar agar bisa tahu cara mendidik anak-anak gitu. Nah, anak-anaknya pun diajari juga agar Iya. mereka bisa meniru Rasulullah. Gitu Berarti kan dimulai dari orang tua kan. Iya. Iya, Masya Allah. Makanya emak-emak pencinta Sirah Indonesia tetap bersama kami di channel ini. Ikuti terus bukan kajian, maksudnya obrolan-obrolan kita ya. Baca barengnya diterusin, kemudian juga pembicaraan obrolan kita ini ya. Insya Allah akan selalu ada hikmah ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil ya, terutama dalam hal mendidik anak, membangun karakter pada diri kita sendiri dan juga pada anak-anak, insya Allah ya. Betul, setuju. Setuju sekali. Aduh, makasih banyak ya Sama-sama, Putra. Masya Allah. Mbak Inong Makasih atas Putra. kehadirannya dan atas sharing-sharingnya Iya, dan makasih udah atas diundang. penggaliannya Iya. atas peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Semoga ketika bermanfaat. beliau remaja ya. Iya, belajar bareng-bareng. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Ya. Ya, demikianlah emak-emak pencinta Sirah Indonesia, obrolan kita hari ini tentang masa remaja Rasulullah, ternyata yang demikian hebat ya. Sederhana namun hebat dan menghasilkan karakter yang hebat yang kelak dapat menguatkan beliau menjadi seorang pemimpin. Yang belum subscribe sekarang, like dan komen dan sebar sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Dan terus pantengin channel kita, karena setiap pekan kita pasti mengupload video baru selang-seling. Jadi ibroh itu baca bareng sirah ya, kemudian kita obrolin di Basyirah, besoknya lagi ibroh, besoknya lagi Basyirah, begitu terus ya. Jadi jangan sampai dilewatkan, nanti kalau kelewat harus ngaduk-ngaduk nyari-nyari lagi tayangan-tayangan yang udah lewat ya. Oke, demikianlah, semoga bermanfaat, mudah-mudahan ya. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.